Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Hadirin hadirat ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umur kita pendek tapi bekal harus banyak. Dan ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat saya jelang Ramadan tak berapa tahun yang lalu cerita, di Indonesia ini nggak tahu siapa yang ngajarin, nggak ada dalilnya, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Jelang Ramadan kuburan ramai orang ziarah, bener nggak kira-kira? Sama ini jadi tradisi Hotel Lima rahmati Allah. Sahabat saya cerita begini, pagi itu Ustadz saya bawa anak saya 7 tahun ziarah ke makam ayah saya di kuburan karet. Turun dari mikrolet, kuburan penuh, banyak orang ziarah, banyak juga yang dagang. Anak saya 7 tahun baru bisa baca kriwis, pengen tahu Koreas anaknya. Maka begitu turun, dia bacain satu persatu debat tulisan dengan suara lantang. Fulan bin Fulan mati tahun 98, Fulan binti Fulan mati tahun 95, Fulan bin Fulan mati tahun 2008, terus saja dibacain. Satu persatu belasan batu nisan dibacain. Asal ada kuburan yang batu nisannya dibacain, kemudian keluarganya lagi kebetulan ziarah, pasti semuanya nengok Ustaz. 1, 2, 3, lama-lama saya jengah juga. Saya ngomong gini nih sama anak saya, nah cepetan, kakek nunggu doa kita. Rasa saya Ustaz ngajakin anak saya ziarah ke kuburan kakeknya, saya pengen ngedidik. Seperti kakek sudah meninggal dan kita ziarah, nah nanti kalau ayah meninggal, kamu sama anak-anak kamu ziarah ya ke kuburan kakek. Tapi begitu tangannya saya genggam, saya ngomong, nah cepetan, kakek nunggu doa kita. Itu anak saya tiba-tiba mengucap kalimat yang luar biasa dahsyat. Dengan jiwanya yang polos, tiba-tiba dia menyimpulkan dan dia ngomong gini ke saya, ayah, rupanya tinggal di dalam kubur itu lama juga ya. Saya ulang di kalimat, ayah, rupanya tinggal di dalam kubur itu lama juga ya. Tiba-tiba seperti kesambar geledek Ustaz, saya kaget yang luar biasa. Saya ngelihat semua batu nisan di sekeliling saya. Itu saya baru ngerti, ada orang yang udah puluhan tahun meninggal. Yang ratusan tahun di dalam kubur ada nggak? Ada. Yang ribuan tahun? Ada. Yang jutaan tahun? Ada. Dinosaurus sama teman-temannya. Kata para ahli paleontologi, dinosaurus yang paling terakhir punah itu 65 juta tahun ya. Ikhwah, nggak tahu dinosaurus bener apa, ada apa enggak. Tapi kalaupun ada, bayangin, kita belum bicara skema hidup di padang mahsyar, skema hidup di akhirat, surga dan neraka. Ini baru alam setelah dunia, alam barzakh namanya. Bisa jadi ribuan tahun, bisa jadi jutaan tahun. Hotel rahmati Allah. Lalu bekal apa kira-kira yang bisa kita bawa agar kita bisa selamat dalam semua perjalanan ini? Maka hotel rahmati Allah Subhanahu wa taala, umur kita jangan kira lama. Andai Allah kasih 100 tahun usia hidup kita, itu hanya 0,15 detik kosmik saja. Saya ulangi, andai Allah kasih hidup kita 100 tahun di dunia ini, itu hanya 0,15 detik kosmik saja. Dari mana hitungannya Ustaz? Anda nggak ngerti hitung-hitungnya. Tapi ada artikel ilmiah itu kasih tahu tuh kayak begitu, dan saya kaget-kaget bacanya. Kalau dalam bahasa normatif agama, dalam surat 70 Al-Ma'arij ayat 4, Allah cerita itu, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana.
bermi'raj, naik menghadap Allah. Seluruh malaikat termasuk Jibril alaihissalam, mereka naik menghadap Allah dalam satu hari. Satu hari di sisi Allah, satu hari bagi malaikat Jibril dan seluruh malaikat itu, kalau kalian menghitungnya sama dengan 50.000 tahun. Maknanya hotel 5 rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau 50.000 tahun itu sama dengan satu hari, kira-kira 50.000 tahun equal dengan 24 jam. Bantuin saya, kira-kira per jamnya itu kira-kira berapa tahun jadinya? 2000 tahun nanti hotel 5 rahmati Allah. Maka kalau dihitung hotel 5 rahmati Allah, hidup kita 100 tahun kalau Allah kasih hidup di dunia ini, tidak sampai 2 menit. Maka hidup itu berasa singkat betul. Rasanya baru kemarin lulus kuliah, sekarang anak kita kuliah. Benar nggak kira-kira? Rasanya baru kemarin nikah, sekarang kita udah nikahin anak kita. Rasanya baru kemarin di bangku SD. Rasanya baru kemarin kita macam-macam tuh. Rasanya baru kemarin bulan Ramadan, bentar lagi bulan Ramadan. Rasanya baru kemarin dengerin tausiah Ustaz Bobi, sekarang Ustaz Bobi lagi. Rasanya baru kemarin, terus begitu. Cuma satu doang yang rasanya nggak baru kemarin. Apa tuh Ustaz? Rasanya baru kemarin gajian, kok udah gajian lagi. Maka hotel 5 hati Allah subhanahu wa ta'ala, hidup terlalu singkat. Kalau anda semuanya pejamkan mata, bayangin hotel 5 rahmati Allah. Ustaz masih yakin, Ustaz yakin sekali. Kalau anda menjamin mata, bayangin kondisi sekolah dasar antum belajar. Pasti masih kelihatan. Ruangan kelasnya masih terlihat jelas. Guru yang ngajar masih kebayang. Teman sebangku masih kelihatan. Dan rasanya baru kemarin. 2 menit ikhwah, 2 menit. Dan hidup di dunia ini terlalu singkat. Maka hotel 5 rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu hotel 5 rahmati Allah, Ustaz ini dalam waktu singkat ini Ustaz ngasih amalan gimana, kira-kira amalannya simple, sederhana, tapi usianya panjang ibadah di jalan Allah. Mau nggak kira-kira? Mau ya? 1, hotel 5 rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan kira-kira 3 bulan lagi. Kalau Allah panjangin usia kita sampai bulan Ramadan, kejar yang namanya Lailatul Qadar. Apa namanya? Kalau perlu cuti, cuti dah. Kalau cuti mudik agak ada sunnahnya, bid'ah. Tapi kalau mau nyunah nih, cuti iktikaf 10 hari, nah itu sunnah banget tuh. Kenapa? Lailatul Qadri khairum min. Ini belum bicara tentang dalil hadis. Ini Allah langsung mengatakan Lailatul Qadar, ibadah di malam kemuliaan itu khairun, lebih utama min alfi syahr, daripada ibadah 1000 bulan, equal dengan 83 tahun. Siapa yang usianya 80 tahun? Gitu kan? Kalaupun ada di antara kita yang usianya 80 tahunan, tanya, kira-kira ada nggak 10 tahun dipakai ibadah? Belum tentu. Maka usah berdoa nih, sungguh-sungguh yuk kita kejar Lailatul Qadar. Kalau kita ketemu 1 Lailatul Qadar dalam umur kita, maka sama dengan 83 tahun ibadah. Kalau 10 kali dalam hidup kita ketemu Lailatul Qadar, maka sama dengan 830 tahun ibadah pada Allah. Siap kira-kira kejar Lailatul Qadar? Semangat ya. Udah langsung ajuin cuti habis ini ya. Cuti iktikaf 10 hari. Nah itu sunnah itu ya. Yang kedua, satu Lailatul Qadar. Yang kedua, ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amalan simpel, antum semuanya bisa lakukan. Antum baca doa ini nggak nyampe 30 detik, pahalanya miliaran Allah kasih. Mau nggak kira-kira? Ya yang mau cuma 2 orang. Mau nggak kira-kira? Ini doanya nggak nyampe setengah menit, tapi insya Allah pahalanya miliaran. Apa tuh dalilnya? Ini Rasulullah SAW bersabda, "Man istaghfara li kulli mu'minin wa mu'minah, kataballahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Siapa yang minta ampun sama Allah buat orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, pasti Allah akan berikan balasan pahala untuknya dari setiap mukmin laki-laki dan perempuan.
Doanya gini, dengerin. Sekali Ustaz bacain, langsung hafalin ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bisa pintar-pintar orang aktif grupnya. Sama-sama. Allahumma ighfir lil wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum. Sekali lagi, Allahumma lil wal mu'minina al ahya'i minhum. Baca doa itu yang amat simpel, maka setiap kita doakan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup maupun yang sudah tiada, maka setiap kita baca itu Allah akan kasih balasan dari setiap muslim muslimat, mukmin mukminat, pahala setor buat kita. Oh, rupanya melakukan amal-amal soleh itu gampang, asal tahu syaratnya. Syaratnya apa Ustaz? 2. Syaratnya berapa? 1, niatkan karena Allah. Yang kedua, ihwatalimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tahu ilmunya. Kan selama ini kita sering dengar doa itu kan, tapi nggak tahu keutamaannya. Oh, begitu tahu keutamaannya, insya Allah antum nggak bakal pernah ninggalin itu, minimal setiap kali sholat ya. Amalin ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina al ahya'i minhum wal amwat. Ihwatalimah rahmati Allah, itu amalan kedua. Jadi amalan pertama apa? Lailatul Qadar. Yang kedua, doa tu Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat. Yang ketiga nih, ini hebatnya mukmin dengan orang kafir bedanya jauh sekali. Kira-kira kita orang beriman boleh nggak ke pasar? Ke pasar boleh nggak? Orang kafir boleh nggak ke pasar? Tapi wa ta'ala rahmati Allah, bedanya mereka ke pasar sama kita ke pasar, oh pahalanya jauh lebih luar biasa. Ustaz mau ngasih tahu siapa yang doyan pergi ke pasar, ke mall, jangan? Hah? Pura-pura lagi pergi mengunjungi. Nih, Ustaz kasih tahu ya, abis ini sering-sering ke pasar, sering-sering ke mall. Tapi baca doa ini nih, apa tuh? Masuk pasar, hotel iman, antum bisa dapatkan, dengerin, pahala 1 juta, diampuni dosa 1 juta, dan Allah akan angkat derajat 1 juta, dan Allah akan buatkan istana yang megah buat kita di surga. Dengan cara apa Ustaz? Cuma dengan cara masuk pasar, tapi baca doanya. Ini perempuan matanya langsung berbinar-binar nungguin doanya kayaknya. Doanya apa Ustaz? Ada yang tahu nggak doa pergi ke pasar? Ini cara ke pasar apa gimana nih? Belum pernah tahu doanya seumur umur. Antum boleh googling kalau anda percaya. Doa keutamaan doa pergi ke pasar. Oh, itu hadisnya sahih, Bukhari Muslim meriwayatkan ini. Doanya ini ya. Bedanya orang mukmin sama orang kafir pergi ke pasar. Oh, ini dia. Baca doa itu, Allah akan angkat derajat 1 juta, Allah berikan pahala 1 juta, Allah ampuni dosa 1 juta, Allah buat istana yang megah di surga. Doanya adalah, sekali baca nih, hafalin ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul walahul yuhyi. Wih, pada pintar-pintar. Terus stop, bedanya di sini. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang lagi. La ilaha illallah wahdahu syarikalah, lahul walahul yuhyi. Ini di sini bedanya. Wa huwa hayyun la yamut. Coba ikutin. Wa huwa la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in. Lagi, sekali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul walahul yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli
syai'in qadir. Nih, habis ini kalau masih susah ngafalinnya, masih belum yakin, googling ya, doa pergi ke pasar dan cari keutamaannya. Habis itu amalin deh sering-sering, ntar pulang kerja mampir ke mall. Setiap hari aja, window shopping aja, window shopping ya. Yang penting pahalanya gede banget itu ya. Paham ya? Ini bedanya orang mukmin sama orang kafir. Orang mukmin yang ngerti sama mukmin yang nggak ngerti beda itu. Dia ngelangkahin kaki ke pasar tapi pahalanya banyaknya luar biasa. Maka bayangin Ikhwa, kalau antum ngamalin kayak begini terus dalam hidup antum, wih pahalanya dahsyat. Ada berapa amalan Ustaz kasih? Satu persatu. Lailatul Qadar. Yang kedua, doa buat kaum muslimin muslimat, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang ketiga, doa apa? Masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa ini, Ustaz mau ngasih puluhan amalan, mau nggak kira-kira? Ya, amalannya gampang-gampang kayak begini, antum insya Allah pahalanya banyak di sisi Allah. 50 dah, saya kasih. Siap kira-kira? Hah? Pokoknya habis kesini, insya Allah mukanya pada terang-terang semua ini. Ya, amalannya insya Allah makin dahsyat. Yang keempat sekarang. Di antum jangan pernah tinggalin sholat sunnah fajar. Sholat apa? Sholat sunnah fajar. Kenapa? Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar. Ngomong-ngomong sholat sunnah fajar, ngerti apa kagak? Sholat sunnah fajar itu qabliyah subuh, ya. Habis azan subuh, biasanya yang lain dinamakan sholat qobliyah, ini disebut khusus, disebut sholat sunnah fajar. 2 rakaat sholat sunnah fajar, kata Rasulullah SAW, itu lebih utama dari dunia beserta isinya. Saya ulang nih, 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih utama dari dunia beserta isinya. Jangan pernah tinggalin tuh Ikhwan, ya. Maksudnya gimana Ustaz? Oh, lakukan itu. Amat mudah bagi Allah memberikan dunia ini buat kita. Dunia ini jangan kira mahal, dunia ini jangan kira besar, kecil, sekecil-kecilnya. Antum pernah lihat video tentang perbandingan bumi dibandingin planet-planet lain nggak? Planet-planet lain dibandingin dengan matahari, pernah lihat kan? Matahari dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Itu galaksi Bima Sakti itu nggak ada apa-apanya dibandingkan seluruh galaksi yang Allah ciptakan. Jadi jangan pernah mengira bahwa dunia ini gede, dunia ini mahal, dunia ini sulit. Enggak, kecil. Kalau Allah menghadirkan segala-galanya buat kita orang beriman, maka insya Allah Allah bakal hadirkan. Lihat surah Al-Qari'ah ayat 5 rahmati Allah. Gunung-gunung berterbangan, manusia-manusia seperti aneh-aneh. Bayangin. Tapi orang yang beriman, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir. Artinya apa? Adapun orang yang berat timbangan amalnya, hari ini Ustaz bicara tentang amalan yang banyak nih, maka dia akan berat timbangan amalnya dan dia hidupnya bakal tenang. Di hari kiamat semua orang takut, seorang panik, gunung-gunung aja diangkat, bumi sama langit ditubrukin. Tapi rupanya orang yang beriman, yang amalnya berat, enggak melayang, dia kagak terbang. Jadi kita lebih hebat bobotnya daripada bumi, lebih kokoh daripada gunung. Tapi ini yang perlu kita lakukan, amal-amal hebat Ikhwan, amal-amal hebat. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih utama daripada dunia beserta isinya. Ustaz, pernah cerita belum? Tukang beca di Semarang
yang diberangkatin haji. Udah pernah cerita sih belum? Belum. Pura-pura nih kalau cerita belum. Pura-pura belum. Hah? Jadi ceritanya ihwa sekalian ini singkatnya aja, ntar full versi ntar yang berbayar. Ini kalau ini promo gratis ya. Ini beliau ini malam itu setengah jam lagi mau subuh, seorang pengusaha dari Jakarta ini minta diajak keliling nih sama beliau. Maka mau kemana Pak? Keliling ke Semarang. Nah, diajak nih di Simpang 5 Semarang, masukin jalan ini, pokoknya muter aja di Simpang 5 Semarang. Baru beberapa menit kedengaran suara tarik dari masjid. Si supirnya beca ini, tukang becanya ngomong, Pak, bentar lagi subuh, boleh nggak Bapak saya pindah ke beca teman saya lagi? Kenapa Pak Ibnu? Ini namanya Ibnu. Saya biasa ngomongin azan subuh di masjid Pak, supaya hamba-hamba Allah bangun, supaya mereka semuanya datang memanggil panggilan Allah salat subuh. Maka si pengusaha itu jahil, padahal dia juga mau pergi ke masjid, tapi dia ngomong gini, pengen uji keimanan. Pak Ibnu udah nggak usah ke masjid, Pak Ibnu anterin aja saya keliling kota Semarang, saya mau bayar 15.000. 15.000 hotel 5 rahmati Allah bagi Ibnu dan bagi tukang beca yang lain belum tentu ketemu seminggu 15.000 belum ketemu. Sepagi itu dia di depannya 15.000. Cuma dia ngomong gitu, Pak, maaf bukannya nampik, bukannya nolak, tapi kata guru saya 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih utama dari dunia beserta isinya. Kaget ke pengusaha. Oh, Pak Ibnu barangkali kurang, 1 juta deh saya bayar, saya beli. Enggak Pak, saya lebih memilih untuk pergi ke masjid untuk mengumandangkan azan subuh dan panggil orang-orang untuk sholat subuh. Wah, nih ngeri. Siapa yang biasa pergi ke bandara pakai first flight penerbangan? Siapa yang suka pergi keluar kota? Ustadz sudah alhamdulillah berapa kota Ustadz datangi, berapa negara Ustadz datangi, sering sekali first flight. Nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di kota-kota kita, hampir seluruh negara. Orang-orang yang sibuk itu pengen terbang dengan first flight. Ngomong first flight, ngerti apa kata? Ngerti kan? Wah, biasanya itu first flight itu jam 6, kadang-kadang jam 5. Counter check-in berapa jam sebelumnya dibuka? 2 jam sebelumnya. Maka yang buat lima kemudian Allah, nih kalau antum nggak percaya sama Ustaz, antum berangkat ke bandara Cengkareng yang paling dekat di kita, antum bakal melihat di Hotel 5 rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang subuh jam berapa? 4:30 kan? Itu first flight jam 6. Di bandara jam 4 udah banyak ribuan orang, puluhan ribu orang, cakep-cakep, cantik-cantik, ganteng-ganteng, wangi-wangi lagi. Ini belum subuh nih, mereka udah kumpul semuanya. Tanya sama mereka semua, ngapain sih subuh juga belum? Ngapain udah sampai di sini? Kira-kira jawaban mereka apa kalau aku bikin polling gitu? Jawabannya kira-kira gini, takut ketinggal. Ada ribuan orang, puluhan ribu orang, mungkin jutaan orang di seluruh dunia. Sebelum subuh mereka takut ketinggal pesawat. Tapi Hotel 5 rahmati Allah, berapa orang di dunia ini yang enggak takut ketinggal rahmat Allah? Lebih hebat mana pesawat sama rahmat Allah? Dan perhatikan, Allah berfirman, "Man shalla subha fi jama'atin." Siapa yang ngerjain sholat berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka hidupnya bakal Allah tanggung. Sholat subuh berjamaah, hidupnya bakal Allah tanggung. Maka Hotel 5 rahmati Allah, lebih gawatnya lagi nih, saya mau kuliah subuh di Sydney, di Masjid Al-Hijrah Tempe. Dari rumah konjennya, Ustaz dijemput nih kira-kira 1 jam sebelum subuh. Begitu saya berangkat karena lokasi masjid itu jauh, Hotel 5 rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah nih, orang-orang Sydney, orang-orang Australia udah pada bangun. Ngapain? Lagi nenteng anjing yang lari. Jadi Allah Akbar, saya bilang mereka bisa bangun sebelum subuh karena anjingnya perlu lari olahraga. Sementara kita kalau nggak bangun kalah udah sama anjing. Serius nih, serius. Dan itu nggak cuma di Sydney, di Hong Kong juga begitu. Karena mereka tinggal di flat, mereka tinggal di apartemen, mereka punya anjing peliharaan, itu anjing harus tetap lari, jogging. Sementara dia jam 6 udah bekerja, dia sempetin bangun
buat anjingnya supaya nemenin lari. Oke, balik ya. Balik amalan hebat ya. Satu apa satu? Lailatul Qadar. 2, doa untuk kaum muslim muslimat. 3, doa masuk pasar. Yang keempat, salat sunnah fajar. 5, terakhir. Ustaz janji ntar mau ngasih lebih dari 50. Nih sekarang 5 dulu ya, biar bisa langsung diamalin. Siapa kira-kira? Yang kelima, ikhwatul iman rahmati Allah, baca Al-Quran. Baca apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, man qara'a harfan minal Qur'an falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan dapat satu kebajikan, dan satu bajikan balasannya 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku nggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya baca alif lam mim, pahalanya jadi 30. Basmalah 19 hurufnya jadi berapa? 190. Dan Al-Quran ada 1.020.000 huruf. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Dan ini benar nih, ini hadis dari Rasulullah bahwa Al-Quran itu 1.020.000 huruf. Dan ikhwatul iman rahmati Allah, nggak cuma itu, bahkan setiap hurufnya Allah kirim malaikat. Kalau kita sudah menghatamkan Al-Quran, 70.000 malaikat Allah kirim untuk doain kita. Baca ikhwatul iman Al-Quran ini. Antum baca WhatsApp panjang-panjang, nggak ada manfaatnya. Antum lihat situs, nggak ada manfaatnya. Kalaupun ada manfaatnya, barangkali terlalu sedikit. Ini lihat, dari setiap hurufnya pahalanya adalah 10. Dan ikhwatul iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lebih dahsyatnya lagi nih, Ustaz akan ajarkan antum multi level pahala. Mau nggak kira-kira? Kita baca Al-Quran, tapi insya Allah ikhwatul iman rahmati Allah, pahalanya bisa berhenti kalau kita berhenti bacanya. Gimana ceritanya Ustaz supaya kita ini bisa pahalanya ngalir terus? Ikhwatul iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lihat Al-Quran yang ada di hadapan di masjid kita nih. Bagus-bagus nggak Al-Qurannya? Bagus kan? Cara dibaca itu. Betul nggak kira-kira? Oh ikhwatul iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran paling mahal berapa sih? Antum beli Al-Quran 100.000 aja, itu udah bagus, sudah pakai terjemah, pakai asbabun nuzul, ada tajwidnya, macam-macam. Kalau antum pengen dapetin pahala dari baca Al-Quran itu yang nggak pernah berhenti, simple ikhwatul iman rahmati Allah. Antum wakaf Al-Quran. Siapa? Kepada anak-anak penghafal Al-Quran. Itu kalau melihat pesantren-pesantren tahfiz, termasuk pesantren ustaz, itu Al-Qurannya jelek-jelek. Kenapa? Sering banget dibaca sama mereka. Betul nggak kira-kira? Dan kalau mereka hafalkan satu surat, misalnya Al-Baqarah, karena Al-Qurannya adalah wakaf dari antum, enggak cuma ketika mereka baca, tapi kalau mereka ngederes, mereka murojaah terus, argonya jalan. Dan itu pahala nggak berhenti-berhenti. Seumur hidup dia ngamalin surat itu, maka pahalanya buat antum berapa? 100.000 doang, men. Bagaimana kalau misalnya antum isiin 100.000 setiap bulan, dalam setahun ada 1.212 Al-Quran, dalam 10 tahun jadi 120 Al-Quran, ada 120 anak yang baca Al-Quran, dia ngafal Al-Quran, pahalanya buat kita. Apalagi kalau itu kemudian diajarin lagi tuh kepada anak-anaknya, kepada muridnya, makin banyak pahalanya. Maka ikhwatul iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tuh 5 amalan yang Ustaz kasih supaya umur kita panjang. Satu persatu, Lailatul Qadar. Mudah-mudahan tahun ini kita kejar ya, semoga Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Terus yang kedua, doa untuk kaum muslimin muslimat. Doanya gimana? Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina al-ahya'i minhum. Yang ketiga apa amalannya? Doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa
wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang keempat, amalannya Pak, sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar lakukan setiap hari ya, sebelum subuh seperti. Dan ini Rasulullah, kalau misalnya Rasulullah terlambat dengan sholat sunnah fajar, beliau qada. Saking pentingnya sholat sunnah fajar itu. Yang kelima apa? Yang kelima, baca Quran. Sering-sering baca Quran. Gak usah banyak-banyak. Sehari 10 juz gitu ya. Hah? Serius-serius. Antum amalin sehari misalnya setengah juz. Ntar kalau sudah enteng naik 3/4 juz. Enteng 1 juz. Nanti 2 juz. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semuanya menjadi ahlul Quran yang bisa merasakan nikmatnya baca Quran sehari 10 juz. Amin ya rabbal alamin. Sudah pukul 13, sudah cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa Allah tunjukkan amal-amal terbaik dalam mengisi usia kita. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.